Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Sahabat iman yang saya cintai karena Allah. Amin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih diberi kesempatan umur dan iman Islam sehingga kita dapat berkumpul kembali, kita diberi kekuatan oleh Allah dalam rangka mengkaji ilmu Allah di majelis taklim ini. Semogalah kita mendapatkan apa yang dijanjikan berupa ampunan dan rahmat Allah. Amin. Saya masuk langsung kepada materi. Hari ini kita bicarakan masalah akidah. Kita tahu bahwa di bulan Syawal yang udah lewat, sekarang bulan Dzulqa'dah ya. Kita dapat PR dari Allah berupa alakum tattaqun. Puasa kita menjadikan orang yang takwa. Lalu kita disuruh buktiin takwa itu. Pembuktian takwa yang paling dekat bulannya adalah nanti waktu kurban. Kurban itu yang diuji ketakwaan kita. Duitnya mah nggak seberapa, tapi dalam ayatnya disebut darah dan daging unta tersebut nggak nyampe pada Allah, yang nyampe ketakwaan. Jadi ujian takwa pertama setelah Syawal adalah kurban. Selanjutnya nanti gimana? Membuktikan takwa kita sampai nanti bulan Ramadan. Kalau kita nyampe, mudah-mudahan nyampe, amin. Yaitu kita sekarang malam ini mau membuktiin takwa kita dengan ciri takwa yang pertama, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang takwa yang pertama tercantum dalam Quran adalah mereka beriman pada yang gaib. Beriman pada yang gaib itu bisa kita lihat di 6 rukun iman. Semua itu gaib. Beriman pada Allah, Allah gaib mutlak. Kemudian beriman pada malaikat, malaikat gaib. Beriman pada kitab-kitab Allah, gaib, nggak ada itu. Kita lihat. Artinya kita masih percaya 100% pada isi Quran. Wala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu. Beriman pada Nabi dan Rasul, apalagi gaib. Beriman pada hari kiamat, gaib. Pada takdir baik dan buruk, gaib semua. Nah kita coba ambil satu. Apa itu gaib itu? Gaib itu barang yang nggak hadir, barang yang nggak hadir di hadapan kita, nggak bisa kita raba, tapi ada, disebut-sebut ada. Salah satunya aja, kita nggak usah ngomongin makhluk gaib, adalah berita gaib, peristiwa gaib. Dalam Quran, semua keterangan mengenai nabi-nabi, keterangan mengenai apapun juga yang Allah sampaikan kepada Muhammad melalui Jibril, gaib. Dan kita disuruh percaya. Ya kan? Saya ambil contoh. Waktu Allah menceritakan soal Maryam. Maryam itu lahir dari keluarga Imran kan? Lahir sampai dipelihara Zakaria. Allah kemudian menutup tuh. Zalika, ini Muhammad adalah berita gaib yang saya sampaikan padamu. Padahal kamu nggak hadir waktu Maryam diundi. Yang melihara Maryam siapa? Satu. Kedua, waktu Allah menceritakan mengenai Nabi Yusuf, dari mulai awal nih, di surat Yusuf awal nih, ayat 1, 2, 3 sampai ayat terakhir, ditutup Allah. Demikian Muhammad, saya sampaikan berita mengenai Yusuf ini adalah berita gaib. Padahal kamu nggak hadir Muhammad waktu saudara-saudara Yusuf mencoba mengkhianati Yusuf dan membuangnya ke sumur. Kamu nggak hadir.
Jadi maksudnya apa Allah ngomong begitu pada Muhammad? Muhammad udah percaya aja deh. Yang saya ceritakan ini pasti benarnya. Kita pun disuruh begitu. Mengimani yang gaib dengan mempercayai cerita-cerita Allah yang Allah sampaikan. Ya, kisah Nabi, kisah siapapun, umat, ada umat mana? Aikah, Samud, Hud, semuanya mesti percaya bahwa dia bukan dongeng, tapi Allah ceritakan dalam bentuk abnama al-ghaib, berita gaib. Coba buka Ali Imran ayat 44. Ali Imran ayat 44. Dibuka dulu. Intinya nggak banyak, juga banyak tanya deh. Ya. Ali Imran ayat 44. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika min amba'al ghaib nuhihi ilaika, anba'il ghaib nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim dan seterusnya itu. Yang demikian itu Muhammad adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan pada kamu, padahal kamu tidak hadir beserta mereka pada waktu mereka melempar anak panah. Ini Allah tutup ayat ini. Sebetulnya Allah cerita dari mulai 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, sampai 43. Cerita mengenai Maryam. Lalu Allah tutup itu kisahnya dengan berkata, Muhammad, kamu percaya aja bahwa Maryam tuh lahirnya begini, Zakaria begini. Padahal kamu gak hadir. Ini saya kemas dalam berita gaib. Jadi nggak ada celah bagi kita tuh bilang, kok Maria begini ya, Zakaria kok begini, nggak bisa. Berita gaib. Satu ya. Kedua, buka surat Yusuf ayat 102. Yusuf ayat 102. 102. Surat Yusuf. Surat 12 ayat 102. Zalika min anba'il ghaib nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Yang demikian itu berita gaib Muhammad yang saya wahyukan pada kamu, padahal kamu enggak hadir di sisi mereka waktu saudara-saudara Yusuf berusaha membuang Yusuf ke sumur. Bayangkan tuh Pak, kok sampai Allah yang maha tinggi sampai berfirman, ini berita gaib Muhammad. Berita lain mengenai Yusuf semua salah, dari saya yang benar, kata Allah begitu. Dan Allah menutup ini, itu mengisahkan Yusuf dari ayat 1 Pak sampai 101. Itu mesti kita telan mentah-mentah tuh cerita mengenai Yusuf. Jadi malam ini kita, mari saya ajak kita percaya pada berita gaib. Dari mana? Dari Rasulullah. Dan berita gaib dari Rasulullah ini ada 9. Yang malam ini 4 aja dulu. Minggu depan 5. Karena udah kebanyakan 9. 4 ini saja, 9-9-nya ini semua menyangkut hidup kita. Kita terlibat di dalamnya. Tapi karena kita udah tahu beritanya itu gaib, kadang-kadang kita nggak peduli sama berita-berita gaib ini. Ya Pak ya. Jadi kita mesti percaya sama berita gaib yang Rasulullah sampaikan. Dan kita kalau udah percaya, lalu kita anggap ini mempengaruhi hidup kita. Karena kita terlibat di dalamnya. Dan mesti kita pertimbangkan, oh begini kejadiannya. Dan berita gaib yang 9 ini, kejadiannya berlangsung tiap hari sampai hari kiamat. Menyangkut kita. Kalau kita nggak percaya, celaka kita di akhirat nanti. Ya, yang pertama, ini langsung ya. Yang pertama adalah berita dari Rasulullah mengenai proses Allah suka sama seorang hamba. Ketika Allah menyukai seorang hamba, Allah panggil siapa? Panggil Jibril. Ya Jibril, ana ahabbu fulanan. Saya menyukai si fulan. Maka Allah bilang, maka kau cintailah si fulan. Lalu Jibril
nggak ada celah untuk bilang, wah si fulan tuh orangnya begini, nggak ada. Baik ya Allah. Lalu Jibril ke langit, ke ujung langit, ngumumin semua penduduk langit. Wahai penduduk langit, Allah suka sama si fulan, maka sukailah dia, cintailah dia. Maka sekitar itu penduduk langit semua menyukai fulan. Kemudian Allah membuat penduduk bumi semua juga menyukai fulan. Saya tanya Bapak, percaya nggak? Percaya. Ini kejadiannya sekali apa? Sekali doang apa terus? Terus. Bayangin tuh. Ini peristiwa gaib yang Rasulullah sampaikan. Ketika Allah menyukai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Allah panggil Jibril. Jibril, saya suka sama Pak Tom. Maka sukailah dia. Jibril manggut. Maka di dalam hadis yang satu, Jibril berkata, wahai semua penduduk langit, malaikat-malaikat semuanya, Allah suka pada Pak Tom. Saya pun suka sama dia, gitu di hadis yang satu ya. Saya pun suka sama Pak Tom. Sebab itu, sukailah Pak Tom. Maka penduduk langit semuanya samina wa ta'ala menyukai Pak Tom. Dan kemudian Pak Tom disukai oleh semua penduduk bumi. Tinggal Allah atur aja hatinya penduduk bumi. Maka itu menjadi satu tanda apabila Bapak suka sama seseorang dan semua orang rata-rata suka sama seseorang itu, tanda bahwa dia disukai oleh Allah. Jibril suka sama dia. Sebaliknya, kalau ada orang yang kita benci nih, semua orang membenci dia nih karena dia bengkok, kemungkinan besar dia lagi tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ini berita gaib Pak, nggak bisa kita buktiin Pak. Dan juga hadis ini menerangkan bahwa Jibril nggak pensiun, kerjaannya pada kiamat tinggal nunggu perintah Allah aja. Loh, kalau Allah satu hari suka sama 3 miliar orang, berarti Jibril bolak-balik dong ke Allah, begitu kan? Tapi ini berita gaib. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berita gaibnya yang mesti kita pertimbangkan, ya, nanti kita menguraikannya. Yang kedua adalah kata Rasulullah, tidak ada satu hari pun di pagi hari lihat, terkecuali 2 malaikat turun ke masing-masing hamba. Padahal kita udah ada malaikat nih, Raqib, Atid, malaikat Hafiz yang jaga ada 7. Tapi setiap hari ada 2 malaikat yang turun datang ke hamba. Yang satu berdoa, ya Allah, berilah ganti pada orang yang bersedekah. Yang satu lagi bilang, ya Allah, hancurkan harta orang yang pelit. Dan 2 malaikat turun tiap hari, lalu ngomong kepada Allah, ke kita nih. Jadi kalau ada 7 miliar orang di dunia ini, berapa malaikat yang turun? 14 miliar malaikat turun ke masing-masing orang di kanan dan kirinya. Yang satu berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah. Yang satu bilang, ya Allah, hancurkan harta orang yang bakhil. Saya tanya lagi, percaya nggak? Tiap pagi, percaya nggak? Hati-hati. Kenapa kita nggak dengar tuh? Ada malaikat yang berdoa, ujian buat kita. Sanggup kita setiap hari sedekah? Nah, ya itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang gaib-gaib ini ya. Rasulullah menceritakan bahwa iblis itu naruh singgasananya di laut, di air. Setiap hari iblis ngirim anak buahnya, jin-jin yang jahat, menggoda manusia tiap hari. Oke? Lalu dari situ lapor, 24 jam lapor ke iblis. Saya berhasil gini. Alah kamu. Saya berhasil bikin dia minum-minum. Kamu nggak ada prestasi. Saya berhasil bikin dia zina, nggak ada prestasi. Satu iblis, satu jin, satu setan lapor. Saya berhasil memisahkan dia dengan istrinya. Dia bercerai. Saya kipasin terus gitu. Nah, kamu hebat. Saya tanya Bapak, ini kejadiannya berulang apa enggak nih? Percaya apa enggak? Berarti kita mesti percaya bahwa kita dikontrol sama setan.
Tiap hari. Ini berita goib nih. Peristiwa goib yang mesti kita percaya untuk kehati-hatian. Itu yang ketiga. Yang keempat, berita goibnya bahwa Allah punya malaikat yang khusus mencari majelis zikir. Majelis zikir itu majelis taklim. Kalau dia udah ketemu nih, malaikat tuh nemu nih, kayak nemu sekarang nih, nemu. Dia bilang sama temennya, ini yang kita butuhin. Jadi malaikat itu tugasnya mencari majelis zikir. Kalau ketemu, maka malaikat merasa senang. Lalu malaikat membuka sayapnya semua, mengelilingi kita. Lalu numpuk-numpuk sampai atas, sampai langit dunia. Di situ malaikat paling atas ditanya sama Allah, lagi pada ngapain tuh yang kamu kelilingin? Mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil untukmu ya Allah. Emangnya mereka ngelihat aku? Kata Allah begitu. Nggak pernah ngelihat mereka. Gimana kalau mereka ngelihat aku? Wah, mereka tambah rajin ya Allah. Siapa yang hadir? Tar dulu, itu pertanyaannya dulu. Yang kedua, Allah tanya lagi, yang mereka minta apa sih? Mereka minta surgamu ya Allah. Berarti ini bukan majelis cuma zikir doang, majelis taklim kayak gini nih. Lo emangnya pernah lihat surga mereka? Belum pernah. Kalau pernah lihat surga gimana? Mereka akan lebih rajin lagi memintanya ya Allah. Terus yang ketiga ditanya, terus mereka minta perlindungan dari apa? Mereka minta perlindunganmu dari neraka ya Allah. Emangnya udah pernah lihat neraka? Belum ya Allah. Kalau udah pernah lihat gimana? Mereka pasti takut ya Allah sama neraka itu. Saksikan malaikat, mereka semua yang ada di situ, aku ampuni. Amin. Terus si malaikat bilang begini, tapi di sana ada satu orang yang mampir doang ya Allah, nggak ikut taklim, cuma mampir doang. Gara-gara ada perluan sama Pak Sugeng katanya. Kata Allah apa? Yang itu, yang lagi taklim itu adalah tempat duduk terbaik. Siapa saja yang hadir di situ, saya ampuni juga. Amin. Itulah diampunin. Udah selesai. Saya tanya Bapak, percaya nggak sama ini? Bayangkan malaikat sekarang nih hari ini ada taklim, ada 30 taklim. Semua kejadian begitu nggak? Nah, coba renungkan 4 kejadian gaib ini berkaitan dengan kita. Nah, sekarang kita menguraikan satu persatu ya. Ini yang 4 dulu sekarang. Dek. Ngomong gak ada skandar deh, kalau ada skandar terus dimarahin lo. Biar gue aja gitu. Yuk, Pak Agus baca hadis nomor 1. Ya. Ya. Diambil aja, diambil nanti dikasih siapa yang perlu ya. Oke, bagus. Dimulai dari Abu Hurairah. Hadis nomor 1 dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fahibbahu fayuhibbuhu Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang, maka dia memanggil malaikat Jibril. Seraya berfirman, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai sebulan, oleh karena itu cintailah dia." Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. ya. Setelah itu Jibril berseru di atas langit, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai sebulan, oleh karena itu cintailah dia." Kemudian para penghuni langit pun mulai mencintai orang tersebut. Lalu para penghuni bumi pun juga mencintainya. Sebaliknya, Iya deh, langsung aja deh. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala jika membenci seorang, maka dia memanggil malaikat Jibril seraya berfirman, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku membenci si fulan. Oleh karena itu bencilah padanya." Maka Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu Jibril berseru di atas langit,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci si fulan. Oleh karena itu, bencilah padanya. Kemudian para penghuni langit pun mulai membenci orang tersebut. Lalu para penghuni bumi pun juga membencinya. Percaya gak? Yakin. Yakin. Nah sekarang mau gak kita di posisi yang disukai sama Allah? Dicintai sama Allah? Mau kan? Maksudnya gini, kapan Allah mencintai seseorang? Dalam posisi 6. Posisi 6. Tapi kalau yang dibenci dalam posisi 17. Mendingan kita ngomongin yang 6 dulu ya. Yang 6. Pertama, Allah suka mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Pertama, Allah senang sama orang berbuat baik. Ya, Bapak silakan berbuat baik menurut Bapak apalah. Ya. Apa kira-kira? Buka ayatnya. Surat Al-Baqarah 195. Al-Baqarah 195. Oke, langsung ya. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati, ya kan? Ila tahlukah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Pertama, praktekkan saja berbuat baik. Pertama, ya. Dah, yang kedua, Allah cinta pada orang yang taubat dan suka mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang bertobat dan mensucikan diri. 2. Surat Al-Baqarah ayat 222 bagian terakhir. Surat Al-Baqarah ayat 222 bagian terakhir. Ya, Al-Baqarah 222 bagian terakhir. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta banget orang yang suka bertobat, yang tobatnya yang benar-benar kayak Bang Aman tadi kan, tidak akan mengulangi. Dan suka mensucikan diri. Maksudnya mensucikan diri begini. Orang itu jaga wudhu. Dengan jaga wudhu, orang itu akan terhalang berbuat yang aneh-aneh. Ditambah pakai pici. Ke kantor. Bang Amar ke 88 pakai pici. Ini bingung orang. Syekh, mana Syekh? Ya kan Habib. Tapi kan masalah Habib ingin cewek, gak mungkin. Udah mensucikan diri. Gitu. Itu yang kedua. Yang pertama Allah suka sama muhsinin. Yang kedua Allah suka sama tawwabin wa mutatahhirin. Itu Allah suka. Nah, kalau Allah udah suka, Jibril dipanggil, sini. Rasman gue suka banget. Amin. Amin lu benci Rasman. Maka Jibril sukailah Rasman. Kalau Jibril udah suka, ya Allah, Rasman kita panggil Rahman alaihissalam. Wah, Nabi Rasman ya. Ya. Nomor 2 itu. Nomor 3, Allah suka dan cinta banget sama orang takwa. Nah, takwa nih. Ya. Surat Ali Imran ayat 76. 76. Iya. Bala man aufa bi ahdihi. Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang takwa. 3. Keempat, Allah cinta orang sabar. Nah, sabar. Sabar itu banyak, Pak, ya. Sabar dalam peperangan, sabar dalam kemiskinan, sabar dalam taat, sabar menahan maksiat, sabar menahan marah, sabar dalam musibah. Banyak sabar itu. Allah cinta sama orang sabar. Surat Ali Imran 146 bagian terakhir. Surat Ali Imran 146 bagian terakhir. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang sabar.
Yang keberapa? Kelima, Allah cinta sama orang tawakal. Mengenai tawakal saya akan terangkan satu bab tersendiri nanti, ya, insya Allah. Surat Ali Imran 159, bagian terakhir. Dari mulai faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, mau ngapain terserah, yang penting tekad bulat, azam ya. Maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tawakal. Mengenai tawakal, insya Allah saya terangkan secara panjang lebar ya. Yang penting tawakal itu gini, menyerahkan semua urusan pada Allah setelah kita berusaha maksimal. Maksimal berusaha, hasilnya Allah. Gitu, itu tawakal. Ya. Jadi disebut situ innallaha yuhibbul mutawakkilin. Gampang dihafalin kok. Berbuat baik, tobat, mensucikan diri, apalagi tadi? Sabar, takwa, tawakal. Gampang. Terakhir, Allah suka sama orang yang berbuat adil. Adil. Oh, Adil. Ada di Al-Maidah ayat 42, Al-Maidah ayat 42 bagian terakhir. Dimulai dari ini ya, fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan adil, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Itu daftar orang-orang yang dicintai. Tapi daftar orang-orang yang la yuhibbu, Allah tidak menyukai, enggak mencintai, ada 17 yang dibenci. Ini baru cari sendiri, jangan saya diktai juga. Waktunya nggak cukup. Yang penting yang dicintai ada 6. Hafalkan. Nah, ini kaitannya tadi kejadian gaibnya, yang penting Bapak yakin. Setiap Allah suka sama seorang hamba itu lagi takwa, lagi adil, lagi muhsinin, lagi apa, Allah manggil Jibril loh. Jibril, saya suka sama Pak Luli nih, sama Luli Marsudi hambaku. Maka sukailah dia. Bapak disukai sama Allah, disukai sama Jibril, semua malaikat ngetop. Di langit ngetop. Di bumi nggak usah ngetop, nggak perlu. Yang penting di langit ngetop. Terkenal aja. Pada waktu kita terkenal sama aja. Nggak, waktu kita mati nanti, ruh kita kan lewat langit nih. Orang langsung tahu, ya dia. Ini kan kecintaan kita nih gitu. Ya kan? Gunanya gitu. Yang penting Bapak yakin dulu sama yang gaib. Karena yakin dengan yang gaib adalah ciri orang bertakwa. Ini berita gaib nih. Oke, udah? Mau diterusin apa mau minggu depan? Sekarang kita lihat hadis nomor 2. Kejadian gaib yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 2 malaikat kepadanya. Ya, malakani itu, yanzilani. Salah satunya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Bapak percaya gak? Tiap hamba, muslim non muslim, pagi hari malaikat turun 2. Satu berdoa. Maksudnya doanya begini, ya Allah, kalau dia dermawan, ganti ya Allah. Ya Allah, kalau dia pelit, hancurin ya Allah. Malaikat dikabulin nggak doanya? Pasti. Itulah makanya ada gerakan sedekah subuh 10.000 kayak ke masjid. Karena ini. Maka sekali lagi Allah peringatkan, kita mendengar berita gaib ini udah yakin, kita hubungkan dengan Quran bahwa memang kita dicetak sebagai makhluk yang harus berinfak. Lihat surat Muhammad, surat 47, di ayat terakhir, ayat ke-38.
Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Faminkum may yabkhal. Tapi ada di antara kamu kok pelit. Wa may yabkhal, barang siapa yang pelit, fa inna may yabkhal an nafsih. Maka dia pelit buat dirinya sendiri. Wallahul ghaniyul wa antum fuqara. Allah Maha Kaya sedangkan engkau yang fakir. Nih pengamalannya nih. Jadi kalau kita percaya sama yang gaib ini, langsung kita hubungkan sama Quran. Saya sekarang sedekah kalau pagi-pagi mengamalkan surat Muhammad ayat 38. Yang penting Bapak yakin dulu sama berita gaibnya, bahwa malaikat turun. Kalau yang pertama tadi apa? Yang pertama berita gaibnya Allah senang Allah senang. Jadi kalau yang pertama gaibnya Allah dan malaikat Jibril dan semua malaikat langit yang terlibat dengan kita. Kalau yang kedua, dua malaikat saja yang terlibat sama kita. Ini udah tahu kan di sini kan? Udah tahu kan yang pertama dan yang kedua? Udah pernah baca, tapi kita cuekin karena kita nggak menghayati gaibnya itu. Sekarang kita yakinin gaibnya. Bisa berubah Bapak menjadi orang yang pengen disukai sama Allah. Makanya Rasulullah SAW itu pernah berdoa, ya Allah, engkau lah yang maksud, ilahi anta maksudi, wariduka matlubi, dan ridhomu yang aku cari, atini mahabbataka wa marifataka, berikanlah aku kemampuan untuk dapat mencintaimu ya Allah dan mengenalmu. Karena begitu, karena kita pengen disukai sama Allah. Kalau pengen disukai, kita mesti cinta juga sama Allah dengan cara melakukan hal-hal yang Allah sukai. Gitu. Dan yang kedua, kita dirangsang sama Allah melalui turunnya malaikat untuk jangan pelit. Apapun, seberapapun, Allah nggak lihat jumlah. Pas Ugang mau 2.000 terserah. Gini kayak tadi, udah sih bisa yang duit 15.000 di dompet, rumpi, 15.000 di dompet diselipin. Kita sodako ke masjid, goceng ambil. Ini kutipan mana? Baca, iya buat sodako, buat amal, Jumat. Habis pulang amal lagi, yang diselipan diambil lagi. Jadi tinggal goceng. Ya Allah. Bapaknya sedangkan ngir-ngir Pak ya. Cuman goceng lah lo, ya no problem sih, bagus kamu. Cuma yang 15.000 diambil lagi. Makanya ambil ya buat saudara kecemburuan, lu buat jajan goceng. Jadi cemburuan yang ini ambil lagi. Jadi 20.000 ya. Hah? Pada saudara jadi 20.000. Iya. Ya lama kalau masih. Pokoknya yang penting kita mengamalkan berita gaib ini dengan pertama keyakinan bahwa ini benar-benar terjadi gitu loh. Yang kita anggap dongeng. Ini apa hari kiamat terjadi? Ya kan? Tapi kebanyakan yang dipercaya, wah di sana pasung di musola tadi. Tapi yang dipercaya yang goib setan. Iya. Kebanyakan orang lebih percaya gitu loh daripada Ya, tapi Gak cerita yang Kita doa setan lah. Gua tahu. Paling takut sama setan. hanya jadi usaha. Tapi kan menghadap Allah gimana gitu. Yang saya gua pas lagi sholat dia bilang. Jadi dia yang percaya banget. Kalau kata Pak Tom, gitu udah lewat. Ngomong itu udah lewat lah. Tapi yang ini yang penting. Karena ini menentukan kita berkarakter apa kita diri kita nih. Karakter takut sama Allah, karakter pelit, karakter dari sini. Ya. Oke, udah. Sekarang kita lihat berita ketiga. Hadis nomor 3. Dek, dibaca Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna iblisa yadu'u arsyahu 'alal ma'i summa yab'asu syarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'adumuhum fitnah. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air
ke laut. Kemudian dia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah satu dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu." Iblis berkata, "Engkau sama sekali tidak melakukan apapun." Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, "Aku tidak meninggalkan seseorang untuk digoda sampai aku berhasil memisahkan dia dengan istrinya." Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, "Sungguh hebat engkau." Saya tanya sekali lagi. Ini kejadiannya cuma sekali apa tiap hari? Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari loh. Percaya nggak? Ya. Gila. Jadi sampai sekarang ini saya minta sama Allah, tolong panjangkan umurku sampai mereka dibangkitkan. Akan aku goda mereka ikutan. Berarti tiap hari kerja operasional. Yang dihafasin kita. Bayangkan. Makanya untuk ini kita amalkan satu ayat dari Al-Quran. Surat An-Nur ayat 51. Buka. Ayat 21, maaf. Ayat berapa itu? 21. 21. Iya, surat 24 ayat 21. Surat 24 surat An-Nur. 24, 21. Lihat nih. Untuk menahan supaya kita jangan sampai kena sama godaannya iblis itu dan anak buahnya, maka kita diperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Hai orang beriman, janganlah kamu ikutin langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton, siapa yang ikut langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya setan itu nyuruh kamu berbuat keji dan mungkar. Lalu lihat, walaula fadlullahi alaikum, kalau enggak sekalinya karena kurnia Allah dan rahmatnya wa rahmatu kepadamu, ma zaka minkum min ahadin abada. Enggak ada yang selamat, pasti kena. Tapi walakin Allah yuzakki may yasha, Allah membersihkan kamu sesuai kehendaknya siapa yang dibersihkan. Maksudnya Allah bersihin tuh waktu orang datang tobat, Allah bersihin. Tapi tobat, jangan ikut sama setan lagi gitu loh. Ya, terus terakhir, wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita tahu yang goibnya iblis dan bala tentaranya ngontrol tiap hari, ya kan, godain. Maka Allah turunkan ayat ini, hai orang beriman, jangan ikut sama godaannya iblis, langkah-langkahnya iblis. Karena iblis itu cuma nyuruh kamu berbuat keji dan mungkar. Seandainya bukan karena rahmatku, kamu gak ada yang bersih, pasti kena semua, betul? Kena semua. Jadi percaya gak berita ini? Hah? Percaya dah, udah percaya. Terakhir baca secara bergantian setiap alinea, karena hadisnya panjang ya. Hadis nomor 4 terakhir ya, mengenai majelis taklim, majelis zikir. Pertama dibaca oleh Pak Sugeng dulu. Ayo, Pak. Hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Kalau saya suruh berhenti ya ntar ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah ta'ala malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla zikri. Ya. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling jalan-jalan mencari ahli zikir. Ya. Jika mereka menemukan satu kaum yang sedang mengingat Allah, mereka berseru, marilah kalian menuju kebutuhan kalian. Lalu para malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya sampai langit dunia. Oke deh, terusin. Kemudian roh mereka bertanya kepada mereka, dan dia lebih tahu dari mereka apa yang dikatakan hamba-hambaku. Mereka berkata, Gaib semua. mereka bertasbih memahasiskanmu, bertakbir melakukanmu, bertahmid memujimu dan memuliakanmu. Lalu Allah berkata, apakah mereka pernah melihatku?
Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihatmu. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatmu? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatmu pasti mereka sangat bersungguh-sungguh beribadah kepadamu, sangat bersungguh-sungguh memuliakanmu, dan lebih banyak bertasbih kepadamu. Oke, Pak Rudi. Allah berfirman, lalu apa yang mereka minta kepadaku? Mereka menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Allah berkata, apakah mereka pernah melihat surga? Mereka menjawab, tidak, demi Allah. Wahai Rabb, mereka tidak pernah melihatnya. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, mereka pasti sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, sangat bersungguh-sungguh untuk memintanya, dan sangat menginginkannya. Bagus. Allah berfirman, lalu dari apa mereka meminta perlindungan? Mereka menjawab, dari api neraka. Allah berkata, apakah mereka pernah melihatnya? Mereka menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak pernah melihatnya. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, pasti mereka sangat bersungguh-sungguh lari darinya dan sangat takut kepadanya. Pak Rudi. Allah berfirman, maka aku fashidukum anni qad ghafartu lahum yaqulu. Oh enggak. Langsung lahum. Maka aku persaksikan kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Salah satu malaikat pun berkata, namun di antara mereka ada si fulan dan dia bukan bagian dari mereka. Dia datang hanya karena ada keperluan. Allah menjawab, mereka semua adalah teman duduk dan tidak ada sengsara orang yang duduk bermajelis bersama dengan mereka. Percaya, Pak? Ya. Hah, percaya? Nggak usah ditanya lagi. Ini kejadian sekarang, Kak? Kejadian. Ya Allah. Jadi yang disebut ahli zikri adalah ahli ilmu. Bukan orang yang berzikir itu, ahli ilmu. Duduk aja nggak apa-apa, Bang. Nyender duduk dulu. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Senantiasa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan orang beriman dan berilmu di antara kamu. Tinggi derajatnya. Kenapa? Karena begitu. Yang diingin kita adalah doa para malaikat itu dan juga Allah sendiri yang memuliakan kita, majelis ta'lim itu. Percaya Pak? Orang kalau percaya ini datang ngaji, selesai urusan, diampunin, bayangin. Amin. Ya, jadi malam ini ada 4 kejadian. 1, kalau Allah menyukai hamba, Allah panggil Jibril dan hamba itu pasti akan disukai oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Kedua, malaikat 2 turun berdoa, kasih ganti orang yang dermawan, kasih hancur orang yang pelit, orang yang bakhil. 3, iblis kontrol manusia setiap hari, setiap saat. Maka kita diminta oleh Allah, jangan ikuti iblis, langkah-langkah setan. Saya bersihkan kamu. Dan yang terakhir, majelis taklim atau majelis zikir Allah muliakan dengan cara mengirim malaikat, dan malaikat itu mengerubungi dengan sayapnya. Nah, untuk 5 kejadian goib lainnya, insya Allah minggu depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.